Jadi setiap kondisi batin itu akan mempengaruhi dan memberi dampak ke kejadian di sekitar kita. Kalau misal kita ada Halo Mas Riko. Halo. Mas Riko. Nih aku kan banyak belajar dari video-videonya Mas Riko gitu ya. Tapi ada sesuatu yang kurang klik gitu loh Mas Riko gitu kan. Ada kejadian yang begini Mas Riko. Pada saat tertentu ini kita ngomongin soal looping ya Mas Riko, yang orang biasa di luar sana bicara tentang servo mekanisme atau kejadian-kejadian yang berulang. Kenapa di dalam kehidupan kita itu sering terjadi hal-hal yang serupa terjadi lagi. Yang seperti misalnya contohnya kayak gini. Ini saya lagi usahanya oke nih sampai di titik tertentu ini bagus gitu. Duit kita terima banyak gitu ya. Tapi terus belum sampai yang puncak dan menikmati yang lama, itu turun. Terus nggak lama lagi memang bisa naik lagi gitu kan. Tapi terus habis itu sama, kejadiannya sama. Jadi kayak red race itu yang terus-terusan ada di lingkaran seperti itu. Sedangkan kalau misalnya itu terjadi sama saya, kan saya juga nggak mau nih posisi ada duit, terus habis tiba-tiba nggak punya duit dalam jangka waktu yang rada lama. Ini padahal susah-susah nyari lagi, terus habis itu di titik tertentu belum menikmati lama, jatuh lagi. Nah, itu apa ada pendaman-pendaman dari masa lalu yang masih tersisa atau bagaimana menurut Mas Riko? Jadi gini, kalau misal mbaknya ngaca di jeruan cermin ya, terus di refleksinya di cermin itu rambutnya berantakan, yang dibenerin rambutnya atau cerminnya? Pasti rambutnya. Rambutnya kan? Iya. Tapi kebanyakan orang yang dibenerin apa? Berusaha mengubah yang di cermin kan? Iya. Pasti cerminnya rusak. Iya kan? Iya. Lama-lama kan? Betul. Seharusnya dia merapikan rambut aslinya kan? Rambut dianya kan? Iya. Jadi ya sama. Jadi setiap kondisi batin itu akan mempengaruhi dan memberi dampak ke kejadian di sekitar kita. Kalau misal kita ada, kalau terkait kasusnya mbaknya yang usaha naik terus turun ya kan, berarti kemungkinan ada rasa ketakutan, rasa kekurangan, rasa kehilangan. Oke. Nah itu. Mengidentifikasinya gimana Mas Riko? Nggak usah diidentifikasi. Jadi ketika sampean mengalami kegagalan, di detik sampean mengalami kegagalan, pasti pikiran sampean rame. Iya, ada rame, rasa takut. Nah, ada nanti jangan-jangan ini terjadi lagi, yang gitu ya. Nah, itu dibiarkan apa adanya. Ketika pikirannya dibiarkan apa adanya, disadari, diterima, baru kemudian rasanya muncul. Nah, ketika rasanya muncul, rasa nggak enak, cekot-cekot di dada kayak diaduk-aduk, tercekik atau di kepala, nggak enak, ya dibiarkan juga. Jadi pertama adalah pikirannya dibiarkan. Kalau pikirannya dibiarkan, gerbang ke emosi baru akan terbuka. Baru sampean bisa menyadari emosinya sampean. Tapi kalau pikirannya tidak disadari terlebih dahulu, ya emosinya nggak keluar. Karena pikirannya terlalu analisis. Itu poin pertama. Jadi poin pertama adalah menyadari kejadian pikirannya gitu kan, yang ramenya tadi takut dan lain sebagainya itu tadi. Baru kemudian emosinya disadari atau sensasi tubuhnya disadari. Dibiarkan muncul apa adanya. Ya, emosi itu kan menurut pengertian saya sebagai orang awam di sini ya, emosi itu kan bisa dalam bentuk label ya, marah, takut gitu. Itu yang disadari kemudian muncul di sensasi tubuh, begitu ya Mas Riko ya? Jadi atau emosi itu bereaksi ya, langsung? Emosi itu ya sensasi tubuh. Oke. Tapi sensasi tersebut dilabeli atau dikasih judul sama pikiran. Sensasi yang gak enak ini namanya sedih. Nah, karena orang itu lebih banyak hidup di kepalanya, akhirnya dia hanya menyadari judulnya aja. Emosinya enggak disadari. Labelnya tok berarti ya. Doang. Jadi kalau misalnya saya lagi ada di rasa takut kalau kejadian ini berulang lagi, takut kalau misalkan wah nanti kalau bangkrut lagi yang gimana ya gitu. Saya mau keluar nih dari rasa bangkrut gitu kan. Berarti yang harus saya sadari adalah saya harus menerima rasa takutnya itu. Rasa takutnya. Kemudian ketakutan bangkrut lagi, ketakutan yang nggak punya uang lagi, takut ini kejadian berulang yang seperti itu disadari dulu berarti ya Mas Riko ya. Yap. Cara menyadarinya. Nah, sama kayak gini. Sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu ini.
Sampean tak tebak hanya pernah 1 kali lihat burung. Heeh. Coba berapa kali sampean lihat burung? Banyak sih. Apa ya? Atau lihat ayam. Ayam hidup. Pasti cuma 1 kali. Yang kedua kali sampean nggak lihat ayamnya. Sampean lihat Memorinya. labelnya di kepala. Oh, Paham nggak? iya. Jadi iya. ketika seorang anak kecil dikasih tahu, oh nak ini namanya ayam. Kedua kali dia tidak ngelihat ayamnya lagi, apa adanya. Ya, memori yang sebelumnya Memorinya. berarti ya, yang Makanya terpanggil ya. ketika orang lihat ular, beda. Misal Om Hari lihat ular, dia biasa aja. Sampean lihat ular, sampean takut. Karena ada memorinya. Oh iya, berarti ada yang masih tersimpan di situ. Itu yang membuat dia muncul kembali ya. Berarti kayak terpanggil gitu kan. Ya, jadi lebih melihat labelnya. Oke. Jadi ketika kita melihat tanpa label, kita baru bisa melihat mawar apa adanya, melihat ayam apa adanya. Nah, itu harus dipraktekkan ke emosi kita. Iya. Jadi labelnya itu disadari terlebih dahulu sampai lewat, baru emosinya disadari. Kadang kan gini Mas Riko, kalau kita bicara begini kan lebih mudah ya. Tapi pada saat kita ada di dalam masalah itu, kebanyakan dari kejadian yang saya alami adalah saya terlibat langsung di dalam masalah itu. Saya menjadi yang masalah itu. Padahal sebenarnya masalah itu ya tidak ada apa-apa gitu. Jadi proses penyadarinya adalah kita ngerasakan tadi reaksi tubuh tadi dirasakan ya. aja. Dirasakan saja. Diakui keberadaannya, dibiarkan apa adanya. Kuncinya itu. Oke. Diakui keberadaannya, diterima, dinikmati, kemudian dibiarkan apa adanya. Dengan begitu udah luruh ya semua ya. Selesai berarti ya. Selesai. Pasti selesai. Pasti selesai. Pasti selesai. Jadi simple banget. Pada saat kejadian-kejadian berulang rasa takut itu ada, cukup disadari. Yang proses menyadarinya itu dia langsung bereaksi dengan kondisi reaksi dalam tubuh. Otomatis itu entah itu bisa sakit perut atau mungkin tiba-tiba dada sesak atau mungkin tiba-tiba panas atau mungkin pusing atau tangannya seperti apa itu otomatis pasti berkaitan dengan reaksi tersebut ya Mas Riko ya. Oke, berarti kan lebih mudah kita mengidentifikasi proses menyadarinya gitu. Lebih mudah. Bukan hanya sekedar rasa sakit, emosi dan lain sebagainya, tapi karena berhubungan dengan tubuh secara fisik, otomatis kita indikatornya jauh lebih mudah. Pada saat kita sudah selesai dengan indikator itu, sudah selesai teman-teman. Jadi sudah tidak ada lagi looping dan habis, bukan kita mencari jalan keluar, tetapi di dalam itu sendiri masalahnya sudah luruh dan gak ada lagi yang namanya masalah. Begitu ya Mas Riko? Oke. Terima kasih. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan. Diskon 50%. Masukkan kode promo berlimpah. Hubungi 082231034524.